mereka tahu bahwa yang ingin merongrong negara ini salah satu caranya ya, mungkin satu-satunya cara untuk bisa menghancurkan NKRI, hancurkan NU. Untuk bisa menghancurkan NU, hancurkan Ansor Banser. Makanya sahabat-sahabat ya nggak usah kaget lah kalau kemudian hari ini kita harus dibully, di framing jelek dan lain sebagainya. Karena ketika kemudian sahabat-sahabat lemah dan tidak kuat menahan bulian mereka, maka yang dipertaruhkan adalah negara ini. Tak mudah untuk negeri ini berjuang dan membela ibu pertiwi. Alhamdulillah kami sudah sampai di PJ GB Ansor Bagian. Kami di sini dalam silaturahim. Kami kami di sini berkesimpulan bahwa Ansor Bagian tidak sendirian. Dan mati sahid panutan NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari di garda terdepan ulama rakyat dan santri. Ansor Banser kokoh Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PAC Kokop Kabupaten Bangkalan. Ini Gus, terkait kasus yang beredar itu banyak yang mempelintir bahwa Ansor itu tidak tahu aturan, satu, yang kedua tidak beradab dan lain-lain. Sebenarnya apa sih langkah-langkah yang dilakukan Ansor Bang ini untuk melangkah ke proses yang sedemikian rupa yang terjadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya, yang pertama bahwa apa yang kami lakukan adalah sudah sesuai dengan prosedur, bahwa kita sudah koordinasi dengan pihak kepolisian, pihak pemerintah, bahkan sampai tingkat desa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami hadir di sana sebenarnya untuk klarifikasi ya, tabayun, agar kemudian memastikan bahwa yang melakukan ini adalah si pelaku, dan juga kita ingin juga mendatangi yang bagi kami ini adalah sarang HTI yang ada di Jawa Timur. Dan alhamdulillah di sana kami juga menemukan ya, perkara ada sedikit perdebatan, saya pikir itu hal yang wajar ya. Kalau mereka mengatakan saya tidak berakhlak, kemudian tidak punya adab, jadi saya juga ingin bertanya kembali kemudian, apakah mereka tidak pernah basul masail, itu yang pertama. Kalau basul masail itu udah biasa, kita kontok-kontokan itu udah ada argumentasi lah ya. Yang kedua, saya juga ingin mempertanyakan bagi orang-orang yang di luar sana yang mengatakan kami tidak punya adab, tidak punya akhlak, kemana mereka selama ini ketika ada persekusi kepada para habaib? Kemana mereka selama ini ketika ada tidak hanya persekusi, kemudian bahwa salah satu pentolan mereka dalam sebuah wawancara harus menyiram air, dan itu di televisi umum. Artinya apa? Artinya bahwa yang mereka lakukan hari ini adalah memframing bagaimana kemudian Ansor dan Banser bisa jelek di mata masyarakat. Tapi kita meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menang. Nah, ya, ini. Ya, terima kasih. Berarti sudah sebenarnya ada proses-proses yang dilakukan Ya, sehingga jadi bisa terjadi hal seperti itu. Ya, jadi hari ini yang kami lakukan, yang selain daripada tabayun kemarin, kita juga sudah melayangkan pelaporan pada pihak aparat agar ini diproses secara hukum. Yang kedua juga kita sudah sampaikan kepada Menteri Agama, Kemenak, untuk bisa meninjau ulang lembaga tersebut dan menarik izinnya. Ini harapan kami. Terima kasih Gus atas waktunya. Yang terakhir Gus, ini pesan buat khususnya Ansor Banser yang selalu menjadi sarang bully oleh masyarakat, baik masyarakat umum atau masyarakat sebelah yang memang kata Rois Kokop itu yang memang tidak pernah suka terhadap Banser Ansor. Pesannya seperti apa? Jadi khususnya pada sahabat-sahabat Ansor Banser, ingat sahabat-sahabat bahwa yang memiliki negara ini adalah Ansor dan Banser. Kenapa saya katakan semacam itu? Karena yang memerdekakan negara ini adalah salah satunya sumbangsih para sahabat-sahabat kita, para kiai kita yang terdahulu,
ya, khususnya Banser untuk bisa memerdekakan negara ini. Makanya kenapa kita harus juga masih jangan pernah lelah untuk menjaga negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kita sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya bahwa tugas kita adalah sebagai benteng kiai, benteng ulama, dan kita harus tetap kuat dalam menghadapi ya perkara ada bulian, ada fitnahan, ya itu kan hanya syirik. Syirik tanda tak mampu. Gitu aja lah. Ya kan? Jadi ini saya sangat menyadari kenapa mereka membuli kita, syirik kepada kita, karena mereka tidak punya kemampuan dalam menjaga ini dan menjaga kiai-kiai. Hanya itu saja sebenarnya. Berarti harus sebagai Ansor Banser itu harus terbiasa dengan hal seperti itu. Harus sangat terbiasa. Jadi sudah anti sakit hati gitu. Janganlah, jangan sampai sakit hati. Saya ingin sedikit mengulas saja bahwa ingat dalam proses ini bahwa bagaimana kemudian dibully, dihabisi, bagaimana ketika NU berada di posisi nasakom waktu itu. Tetapi kemudian PKI mau melakukan perongrongan terhadap negara ini, siapa yang menumpas mereka? Ansor Banser. Nah, lagi-lagi Ansor Banser yang harus di depan untuk menumpas mereka. Artinya apa? Ya biarlah Haji Menggonggong kafilah tetap berlalu. Itu yang paling penting. Berarti intinya memang sudah dari awal-awal selalu begitu ya, maksudnya selalu begitu. Selalu jadi sarang bully dan yang lain-lain. Ya, karena begini, karena mereka tahu bahwa yang ingin merongrong negara ini salah satu caranya ya, mungkin satu-satunya cara untuk bisa menghancurkan NKRI, hancurkan NU. Untuk bisa menghancurkan NU, hancurkan Ansor Banser. Makanya sahabat-sahabat ya nggak usah kaget lah kalau kemudian hari ini kita harus dibully, di framing jelek dan lain sebagainya. Karena ketika kemudian sahabat-sahabat lemah dan tidak kuat menahan bulian mereka, maka yang dipertaruhkan adalah negara ini. Makasih. Yang terakhir, paling terakhir, minta salam dari sahabat-sahabat yang di Kokop dari jenengan, entah sapa apa atau saudara. Oke. Untuk sahabat-sahabat saya yang ada di Kokop Bangkalan, tetap semangat, tetap teguhkan niat untuk menjaga Kiai dan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus. Sama-sama. Kami akan selalu bersama NU.